Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau ngomongin mengenai sesuatu yang prinsipal, yaitu serba-serbi saham untuk investor pemula. Ada apa aja? Let's go! Jawabannya tidak bisa ya teman-teman. Jadi uang kita 100% aman, di mana kita disimpan? Jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Jadi uang kita 100% aman, nggak akan digondol maling. Kenapa? Karena disimpan di suatu tempat namanya bank kustodian. Jadi bank kustodian ini adalah sebuah bank yang menyimpan aset dan efek-efek dari perusahaan-perusahaan yang memperjualbelikan sahamnya teman-teman. Jadi kita nanti kalau teman-teman bikin rekening investasi ada namanya rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah ini adalah rekeningnya teman-teman. Cuman digunakan untuk keperluan investasi, tidak bisa untuk tarik di ATM, itu nggak bisa. Jadi teman-teman akan punya rekening RDN dan kita akan transfer ke rekening dana nasabah kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kalian ditipu-tipu di Gojek, transfernya ke misalnya ke orang-orang yang jadi calo untuk buka rekening. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tidak mungkin hilang ya teman-teman. Kalau rugi bisa, tapi kalau hilang tidak bisa. Jawabannya juga enggak ya teman-teman. Jangan salah bahwa investasi saham itu tidak butuh modal besar. Kita ingin jumlah investasi kita besar, top up kita besar, tetapi untuk melakukannya bisa mulai dari modal yang sangat kecil. Ya, dengan 50.000 teman-teman sudah bisa beli satu lot saham. Misalnya saham apa? Saham MNCN ya dengan RCTI-nya, saham SCTV dengan SCMA-nya, saham Pakuwon Jati yang mengelola Mall Casablanca Tunjungan Plaza. Itu bisa dibeli satu lotnya mulai dari 50 ribuan teman-teman. Jadi investasi saham itu sangat terjangkau dan bisa dilakukan dari modal yang sangat minim. Wah, ini sih beda banget. Kalau disebut saham adalah instrumen investasi, judi ini sangat-sangat berbeda dan bedanya signifikan. Menurut saya teman-teman, kalau disebut judi itu kalau peluangnya 1/1. Artinya apa? Menang dan kalah itu 50-50. Misalnya apa? Judi bola ya. Slot gitu ya. Itu kan pilihannya kalau nggak menang kalah. Dan kalau misalnya kalah, uangnya lenyap teman-teman. Terus misalnya, tapi bang kalau saham kan juga bisa rugi. Rugi itu beda dengan uang hilang gitu ya. Kalau teman-teman masang tadi misalnya apa ya, judi slot, itu kan hilang. 100.000 dipasang, 100.000-nya hilang. Kalau ini enggak. Misalnya apa? Misalnya teman-teman beli sahamnya Pakuwon Jati. Sahamnya Pakuwon Jati, satu lotnya itu 45.000 deh misalnya. 45.000 teman-teman beli 10 lot. Artinya teman-teman butuh uang 450.000. Nah, seminggu kemudian ternyata harga sahamnya turun. Satu lotnya 43.000. Jadi teman-teman yang tadinya kalian punya 450.000 karena harga sahamnya sedang turun, uang teman-teman tinggal 430.000. Itulah kerugiannya. Tapi ini juga belum disebut kerugian karena ini statusnya masih floating loss. Jadi masih rugi berjalan. Kalau teman-teman nggak jual itu nggak akan jadi rugi. Nanti kalau harga sahamnya berbalik naik ya teman-teman jadi floating profit. Nah ini nih, jadi kapan saham itu menjadi judi? Kalau kita memperlakukan saham itu seperti kita sedang berjudi. Contoh apa? Saya mau beli saham A, saya tebak besok naik gitu ya. Jangankan besok, saya tebak 10 menit lagi naik gitu ya. Ini sudah jadi sebuah spekulasi dan jadi semacam judi. Artinya apa? Artinya kita berspekulasi terhadap sesuatu yang tidak pasti. Yaitu apa? Naik dan turun gitu kan. Inilah yang sering menjadi orang itu suka salah kaprah. Padahal ya ini adalah instrumen investasi yang sangat baik gitu ya. Tergantung kita memperlakukannya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini, kalian ingin investasi benar-benar, ingin beli, simpan gitu ya, sampai nanti targetnya tercapai, teman-teman mengambil keuntungan dari saham tersebut. Nah oke, saya jelasin lagi mengenai floating loss dan floating profit. Teman-teman kalau hari ini beli saham, misalkan beli sahamnya modal 100.000, besok jadi 110.000, itu belum untung. Namanya floating profit. Kapan untungnya? Ya kalau teman-teman jual sahamnya. Kalau teman-teman jual sahamnya, jadilah namanya profit gitu ya, sudah direalisasikan. Sama juga dengan istilah floating loss. Kalau teman-teman beli 100.000, lalu besok turun gitu ya, jadi 90.000, maka kan teman-teman rugi itu 10.000. Itu belum rugi, itu namanya floating loss. Jadi masih rugi berjalan, belum direalisasikan. Selama teman-teman tidak jual gitu ya, baik profit maupun loss-nya atau ruginya itu tidak ada. Biarin aja di situ. Nanti kalau harganya naik juga naik lagi. Oke teman-teman, itu dia 3 dulu ya pertanyaan mengenai hal-hal umum yang sering ditanyakan oleh investor pemula kalau mau investasi di pasar saham
khususnya hal-hal yang membuat investor pemula itu khawatir untuk mulai berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan kita bisa diskusi baru di kolom komentar kalau teman-teman masih ada pertanyaan. Dan kita akan buat video ini beberapa video ya, karena mitos atau kekhawatiran untuk investasi di pasar saham itu ada cukup banyak. Jadi kita akan bikin videonya secara bertahap. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.